Ayo bro, yuk, ngasih depan. Gas. Makanin. Aduh. Ayo. Aduh, Woi. Kemajuan banget itu, woi. Aduh. Gus. Woi. Ya. Aduh. Aman, sana kamu masih ada next. Ini aman. Sana. Nah, sekarang saya sudah bersama Rafa. Gimana kabarmu, Raf? Baik, Mik, kamu sendiri gimana? Baik. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Gimana perasaanmu setelah udah lama nih ya? Dulu sering toksik, terus sekarang udah jarang toksik. Perasaan saya yang pertama tuh hari-hari tuh berjalan dengan baik dan perasaan tuh tenang banget gitu tanpa kata-kata kasar. Dan apa ya? Pikiran bisa jadi lebih tenang. Udah kita aja sih, Kak. Apa motivasimu untuk melakukan nggak toksik lagi gitu? Motivasi saya Ya. Ya bercermin ke diri sendiri aja sih. Kalau dulu tuh sering banget toksik orangnya, dan sekarang ingin memperbaiki diri dengan tidak sering toksik lagi, ya mengurangi lah istilahnya. Terus yang terakhir nih, kenapa dulu kok bisa toksik banget gitu? Kenapa? Alasan saya dulu toksik banget tuh pertama pengaruh dari handphone, dan kedua pengaruh dari lingkungan juga. Karena dulu teman-teman saya kan juga ikut toksik semua kan, jadi saya ikut-ikutan toksik. Dan begitu pun HP, konten-kontennya toksik semua, jadi ya saya ikut-ikutan toksik. FOMO ya. FOMO toksik benar sekali. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Kak. Semoga harimu menyenangkan. Baik, kasih. Nah, sekarang saya sudah bersama teman saya Dwi. Dia adalah saksi dari perubahan dari Rafa. Jadi langsung ke pertanyaan ya. Oke, boleh. Bisa dibilang nih ya, kamu ini paling dekat lah ke Rafa. Terus gimana tuh perasaanmu setelah ngeliat si Rafa udah gak toksik lagi? Aku pribadi sih seneng ya Kak, karena dulu kan bisa dibilang Rafa tuh anaknya sering banget toksik gitu kan. Ya. Nah, mungkin dia sekarang itu ada nggak mau berubah gitu kan, dia memotivasi dirinya sendiri untuk berubah. Jadi seiring berjalannya waktu, Rafa itu perlahan itu bisa berubah gitu Kak, ke yang lebih baik lagi. Jadi sekarang sudah jarang toksik gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, di momen apa si Rafa mulai berubah? Nah, pernah nih Kak, dulu di kelas. Ya. Di kelas tuh dia pernah marah-marah, tapi dia tuh sambil ngeluarin kata-kata kasar. Jadi kan kayak jadi meleduk gitu kan Kak. Nah, di situ tuh saya kan ingetin pelan-pelan kayak kalau marah ya nggak usah sambil berkata-kata kasar, karena kan orang sekitarnya bisa aja kayak terganggu atau gimana gitu. Nah, habis saya bilang itu si Rafa ini jadi nggak toksik lagi nih. Pernah dia marah-marah lagi, orangnya kan emang pemarah ya Kak. Nah, waktu marah itu dia nggak toksik lagi, jadi marahnya kayak lebih kalem gitu, nggak lebih der gitu. Itu aja sih Kak. Oke. Lanjut, harapanmu buat Rafa apa? Harapan, oke. Seperti yang aku bilang tadi ya, semoga kedepannya Rafa itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jarang toksik, jarang berkata kasar. Karena kalau kita berkata kasar tuh mungkin orang-orang di sekitar kita itu menjadi terganggu dengan apa yang kita omongin gitu kan Kak. Jadi ya harapan saya tuh bisa jarang toksik lagi, dihilangin kata-kata kasarnya gitu Kak. Udah sih Kak, itu aja. Terima kasih. Sama-sama.